Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i. Fal jawabu inna awal anbiya'i Adam alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in kulluhum kanu mukhbirina nasihina sadiqina muballighina amirina nahina umanaullahi ta'ala ma'sumina minaz zalal ila akhirih. Bermula ini satu masalah di mana dia diucapkan kepadamu bagaimana beriman engkau kepada semua para nabi. Maka jawabnya, sesungguhnya yang pertama para nabi, yang paling pertama para nabi Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang pertama nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Itulah Adam itu namanya yang mulia. Wa ismuhu asyarif, makna yang mulia. Itu. Nah, kemudian kalau kunyahnya itu Abu Basar. Dan laqabnya ialah Safiyullah. Jadi Safiyullah. Ini Nabi Adam itu laqabnya Safiyullah, artinya pilihan Allah. Kalau Abu Basar itu bapaknya semua manusia. Itu pertama. Wa akhirum, dan bermula yang paling akhirnya para nabi dan yang paling afdolnya para nabi, paling afdol ya, yaitu Sayyiduna, pemimpin kita, penghulu kita, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi. Tuh. Kalau ada manusia mengklaim, mengaku nabi, nah itu jangan dipercaya. Ada dulu di pinggiran, bahkan dia berdiam di kaki gunung, kemudian dia mengklaim sebagai nabi, Ahmad Musaddiq. Dia mengklaim sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan itu kafir, itu wajib diperangi. Wajib diperangi. Ada lagi di Jawa Tengah dulu ngaku sebagai nabi. Siapa itu? Kalau tidak salah namanya itu Suyanto, Yanto. Dia mungkin sebagai nabi. Masa ada? Jadi nanti berarti syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yanto Rasulullah. Masa? Nah, kalau di Musaddiq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musaddiq Ahmad Musaddiq, masyaallah, itu tidak ada nabi. Nabi terakhir, Rasul terakhir, salawatullah, bermula rahmat Allah alaihim, semoga dilimpahkan kepada mereka ajmain semuanya. Kan mukhbirina, semua para nabi itu mukhbirina, yaitu yang mewartakan, yang mengkhabarkan.
mengkhabarkan, mewartakan, mengkhabarkan, menceritakan anil ghuyub, tentang semua yang gaib. Nah, diceritakan tentang semua yang gaib. Mana yang gaib? Kasa'ah, seperti hari kiamat. Itu gaib. Artinya tidak nampak. Itu diceritakan nanti akan ada hari kiamat. Yang menceritakan siapa? Para nabi. Bahkan wahwa dan huru haranya kiamat diceritakan sama nabi. Itu yang menceritakan para nabi. Misalnya minal ba'si, dari ba'as. Ceritakan. Ba'as itu dibangkitkan, ada hari kebangkitan. Nah, siapa yang menceritakan, siapa yang mewartakan, yang mengkhabarkan? Itu nabi, para mursalin. Itu nanti akan dibahas, akan dibangkitkan. Gitu. Jadi setelah manusia itu mati, ada di dalam alam barzakh, kemudian ada di dalam alam kubur. Sesudahnya nanti ini dunianya sudah habis, ya, sudah habis, akan berganti alam, maka nanti manusia akan dibahas, akan dibangkitkan. Itu. Jadi enggak begitu saja, akan dibangkitkan, nanti ada hari kebangkitan. Wa nusur, ada hari nusur itu nanti bergelar, digelar semua makhluk itu akan digelar, akan hidup lagi, semua akan hidup. Nah, sampai ya semua yang bernyawa nanti akan hidup, sampai semut itu akan hidup lagi, dibangkitkan lagi. Masya Allah, bayangkan. Kalau manusia dari zaman Nabi Adam, zaman dunia murni ada ini sampai akhir itu akan dibangkitkan. Tuh, bagaimana banyaknya itu manusia akan dihidupkan kembali. Kerbau akan hidup lagi. Sapi akan hidup lagi. Kambing akan hidup lagi. Ayam akan hidup lagi. Masya Allah, bagaimana banyaknya itu ayam. Ya Allah, bayangkan. Makanya akan tiap hari dipotong. Ya, tiap hari dipotong. Akan sesak busak. Apa arti sesak busak itu? Jubal. Sesak busak ke jubal. Masya Allah. Kalau kerbau, kalau sapi, kalau kambing enggak begitu. Coba nanti kalau ular. Wah, Masya Allah. Itu akan dihidupkan yang sudah semua, yang bernyawa itu semua dihidupkan. Itu. Masya Allah. Yang kecil sama yang gede. Itu nusur namanya, itu Yauman Nusur namanya. Hari digelar oleh Allah. Nanti semua yang hidup, semua yang hidup ini ya, bangkitan lagi ya. Iya. Berbaris. Termasuk ini kayak makhluk purba gitu. Iya, semua makhluk purba pun, semua yang ada nyawanya, yang ada ruhnya, semua dihidupkan kembali. Yaumun Nusur namanya. Cuma nanti apa itu dipisah-pisah? Ya ular bang, kayak gitu. Kambing. Manusia. Oh, gitu. Manusia. Itu hanya bagaimana banyaknya itu makhluk. Dan di situ akan ada pembalasan. Akan menuntut balas. Walaupun sama binatang, apalagi sama manusia. Gitu.
Kata Allah, "Hei semua makhluk, kalau ada di antara kalian yang mempunyai hak, ambillah haknya." Gitu. Masing-masing manusia, dulu kamu telah menampar aku, kau. Gitu kan? Dulu engkau telah memukul aku. Gitu. Kata Sampi, "Ya Allah ya Rab, ini orang dulu saya dipakai ngebajak saya. Tapi orang ini gak adil ya Allah. Biasanya jam istirahat aku diistirahatkan." Tuh. Makanya biar masih binatang ini harus adil. Biasanya jam 11 diistirahatkan. Jangan terus kebo nggak dilepas. Tuh. Kebo. Sampai nah gitu, masya Allah. Itu semua. Ya Allah ya Rabb, kata burung, ini saya dibunuh ya Allah, padahal saya nggak dimanfaatkan, saya nggak di. Nah, gitu. Burung yang nggak enak dagingnya nggak dimakan, bunuh. Gitu. Kalau yang dipotong sih nggak jadi masalah, dipotong, kalau dagingnya dimakan. Nah, Ya, kalau ular gimana tuh? Ular masuk rumah pasti kan dibunuh tuh. Nah, kalau itu ada berapa binatang? Ada 4 binatang yang sunnah dibunuh, kata Rasul. Itu sunnah dibunuh, bahkan kita mendapat pahala. Satu, ular. Karena kan masuk rumah kan bahaya. Biar nggak masuk rumah itu ular dibunuh, karena itu ada perintah. Karena ular itu akan membahayakan. Ular nambah Iya. itu. Semua jenis ular. Iya, jenis apapun ular itu akan membahayakan. Kalau kelihatan berarti bunuh aja gitu. Bunuh. Kedua, yang harus dibunuh, kalajengking. Ya kalah lah, kalajengking yang itu antum. membahayakan. Tapi jangan lihat ya. Jangan. Kalau Itu. yang hitam Ini belakang. udah di jempol. Terus, yang harus dibunuh, kelabang itu harus dibunuh. Kelabang. Kakinya sering. Labang kures. Yang keempat, al-akur, anjing yang galak. Anjing yang galak itu sunnah dibunuh, harus dibunuh. Jadi itu enggak jadi masalah, enggak akan menuntut balas. Nah, Tadi saya bunuh ular. Kita ngebunuh Masuk rumah. cacak 55 gimana? Ya ular, Nah. kamu Nah. Ngebunuh cacak 55. kepuk aja. ngomong cacak. Itu berarti. Oh, Sama kayak di rumah sih. itu tidak termasuk di perintah, karena kan itu tidak membahayakan. Cuma itu mah ada ini aja, ada riwayat. Kalau cecek ada riwayat tuh. Kalau cecek itu ada riwayat ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api Raja Namrud. Nah, karena dia bersekongkol sama orang kafir. Artinya gini, dia ikut meniup api itu supaya api itu menyala. Tapi apa gunanya tiupan cecak? Apakah bisa menyalahkan api dengan tiupan cecak? Tiupan cecak di mana ada aginya sih? Nah itu. Nah, itu. Jadi yang penting itu niatnya.
Ada burung, dia menjatuhkan air liurnya ke api yang begitu besar, burung-burung. Tapi apa manfaatnya liur burung? Apakah bisa memadamkan api satu hari itu? Enggak. Ini cuma ada di situ. Artinya niatnya untuk berbuat baik, nah itu akan dilihat, dan niatnya berbuat jahat, berbuat kejelekan juga akan dilihat itu cuma ada riwayat bahwa cecak itu ikut meniup api supaya terus menyala. Tuh. Jadi enggak masuk kategori yang sunnah dibunuh karena cecak itu tidak membahayakan, itu cuma ada riwayat aja. Itu nusur itu Nabi yang menceritakan. Wal hasri dan hasr itu kumpul, perkumpulan. Maka disebut yaumil mahsyar, hari perkumpulan. Akan dikumpulkan tadi, sudah dihidupkan dikumpulkan. Nah kalau tadi hewan gimana kalau sudah membalas kepada orang? Itu karena hewan itu cuma karena ada janji Allah akan dinusur, janji Allah itu akan dihasar, dikumpulkan. Kata Allah, kunu turaba, jadilah kalian bumi, jadilah kalian tanah. Itu udah. Sesudah dihidupkan, kemudian ada menuntut balas, itu kata Allah jadi tanah. Itu jadi tanah lagi. Dan habislah mereka. Nanti musnah gitu. Musnah, dimusnahkan. Gitu. Kunu turaba. Itu Allah Maha Kuasa ya. Gitu. Cuma bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan, itu sekali ucap Allah kunu turaba, udah habis. Tapi kalau kita jadilah kalian bumi, mesti gitu-gitu juga. Enggak kun fayakun. Masya Allah, Allah kuasanya. Wal hisab, nanti ada hisab. Hisab itu hitung, perhitungan. Manusia dan jin itu akan dihitung. Itu akan dihitung perbuatannya, akan dihitung amalnya. Mana yang khair, mana yang syar, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang jahat, itu akan dihitung. Namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, ada sabda Nabi, apa sebenarnya itu hadisnya? Salatlah kalian sebelum habis waktunya. Itu. Dan menghitunglah kalian pada diri kalian sebelum kalian dihitung. Itu. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan menghisablah kalian sebelum kalian dihisab. Kita akan hitung. Masya Allah. Hitungan ini ada yang dimudahkan, ada yang diberatkan. Nanti hitungan itu akan ada pemberatan dari Allah. Bagi orang yang bebuannya banyak, dia bawa bebuan banyak. Arti bawa bebuan ini gini, dia dikasih dunia sama Allah. Banyak dunia itu dari Allah, kekayaan. Itulah orang yang bawa beban yang berat.
ada nanti di hari kiamat itu bebannya ringan, ada yang bebannya berat. Karena yang namanya harta, dua pertanyaan. Hei hamba, dari mana kau dapat harta itu? Apakah dari hasil halal, apa dari hasil haram? Gitu. Apakah dari hasil dusta, apakah hasil dari nipu? Nah, apalagi yang korupsi itu ratusan juta, 9, masya Allah. Berat. Berat itu. Hak rakyat dia telan, dia makan buat kekayaan diri pribadi dia sendiri, masya Allah. Makanya kalau orang korupsi wajarlah kalau digantung, gitu. Bukan cuma dihukum tapi digantung ya. Kemarin itu maling-maling Masya Allah. kirain korupsi dari jadikan Bro, berarti hitungan dosa kalau usia udah balik gitu ya. Itu kan mulai ada dosa ya. Kalau gimana? Apanya? Hitungan mulai manusia ada dosa itu. Dosa manusia? Ya mulai balik apa gimana? Apa semenjak udah minum air susu ibu? Oh, mulai balik. Oh, boleh balik. Mulai balik. Itu. Mulai balik. Rufi'al kalam an salasatin. Diangkat kalam artinya diangkat artinya tidak dituliskan. Gitu. Dari 3 golongan. Pertama, anis sabiyyi hatta yablugha, kepada anak-anak sebelum balik. Sebelum balik itu enggak dihitung. Tuh. Wa anin naimi hatta yastaiqadha. Kedua, orang yang tidur sehingga dia bangun. Kalau lagi tidur dia enggak gitu. Misalnya ada orang meninggalkan sholat karena dia tidur. Enggak, tidur. Dia tidur jam berapa? Jam 11 siang. Bangun-bangun udah asar. Gimana tuh? Ya, habislah itu. Habis waktu doang. Nah, dia bangun sebelum asar, bangun-bangun udah maghrib. Habislah asar. Dia bangun, dia tidur sebelum maghrib, bangun-bangun udah sisa. Habislah waktu maghrib. Jalan lagi. Kalau subuh? Nah, dia tidur jam 3, bangun-bangun udah pagi, udah keluar matahari, ya habislah. Subuh. Itu naim, itu nggak dituliskan. Tapi kalau sengaja, lain. Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia pura-pura. Atau malah dia karena segen, karena dia memang malas. Las tidur. Gitu, bangun udah terbit matahari ya. Habis dah. Mancal selimut. Nah, kalau itu enggak. Itu disiksa gitu. Itu dosa, disiksa. Kalau enggak sengaja tadi, wa alina imi hasta yastaiqadha. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan ketiga, dari orang yang gila sehingga dia waras. Orang gila yang enggak wajib puasa, enggak wajib sholat, ini namanya orang gila. Mendingan puasa apa mendingan gila? Puasa. Misalnya gilanya dari muda sampai aki-aki sampai mati, Ya enggak apa-apa itu. Itu nanti Allah urusannya. Lontang lantung. Itu Orang urusan. lagi gila lontang lantung. Kalau ngidul. di SMP. Ya. SMP ya. dia juga lagi mikir lagi mikir dia. Kapan waras? Kapan warasnya gitu, gini dulu bosan gitu. Kok Mas tahu? Pernah. Udah pernah. Masya Allah, Masya Allah.
Itu hisab. Kalau yang lain pertanyaan itu mudah. Yang nggak berhenti ditanya kan ada 4 macam sama Allah. Nggak berhenti itu. La tazilu ghadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak menindak kaki seseorang kecuali ditanya dari 4 macam. Nindak ditanya terus. Nggak berhenti itu. Nggak berhenti ditanya. Masya Allah. Nggak gemeter. Nggak boleh ditanya. Pertama, Diinterogasi. anis sababi. Pertama ditanya dari masa muda. Hai hambaku, digunakan kepada apa masa mudamu? Itu mentang-mentang masih muda. Wah, masih muda ini kan gitu ada orang. Mau lagu apa kek? Iya. Nah, mumpung masih muda. Nah, itu. Kalau masih muda kan serba fit. Mata masih penglihatan masih tajam. Pendengaran masih tajam juga. Tuh. Penciuman masih tajam juga. Semua tajam. Lisan masih, pembicaraan masih lantang, masih fasih. Tuh, gak garap. Tenaga masih kuat. Otot-otot masih kuat. Masih kencang. Kan? Itu akan dipertanyakan sama Allah, digunakan kepada apa masa mudamu? Dihancurkan kepada apa masa mudamu? Gitu kata Allah. Ayo jawab. Nah, tinggal kita gimana jawab. Yang satu. Yang kedua ditanya sama Allah, enggak henti ditanya sama Allah. Wa an umrihi fima afnahu. Kedua umur kita. Hai hamba, engkau diberikan umur selama 60 tahun, 70 tahun. Diruksakan kepada apa engkau diberikan umur itu? Karena umur itu adalah modal dasar dari Allah untuk mengejar kebahagiaan selama-lamanya. Modal dasar itu cuma sekali Allah, nggak diberikan 2 kali. Kalau kita di dunia ini dagang rugi sekali, bisa nyari lagi modal gitu. Kalau itu enggak, sekali itu umur. Kalau udah rugi untung ya untung, udah. Itu saya. Yang ketiga, wa an ilmihi bima amila, dari pengetahuannya engkau diberikan ilmu. Hei hamba, engkau diberikan ilmu, engkau diberikan pengetahuan, diamalkan kepada apa pengetahuanmu? Itu ditanya nggak gantinya. Nah, pengetahuan ini, ilmu itu pengetahuan. Ilmu apa aja? Nah, ilmu itu pengetahuan. Coba kita tahu sholat wajib. Tahu. Kenapa suka ditinggal? Kan tahu. Kan udah tahu. Gitu. Kita tahu puasa itu wajib. Tahu. Kenapa suka ditinggal, orang meninggalkan padahal kita tahu? Nah, itu akan dipertanyakan satu persatu. Lu padahal tahu kan? Kenapa lu tinggalkan? Lu tahu kan itu wajib? Itu lu tahu kan itu diperintahkan? Nah, ini nanti ditanya. Masa
Yang keempat tadi, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Kemana engkau belanjakan, kemana engkau infakkan. Sudah susah payah mencari harta itu. Bukan pakai ibadah malahan. Bukan pakai menolong ibadah, tapi untuk menolong maksiat. Punya harta, panggil dangdut, panggil sinden, nyuruh orang ngasih duit buat nyawer. Udah nyuruh orang buat nyawer. Tukerin recehan, udah buat nyawer. Masya Allah. Itu akan selalu dipertanyakan. Nanti hukumnya apa kalau nangkapnya hiburan dangdut? Lah haram. Haram. Kita ini manggil dangdut haram. Nonton juga sama. Kalau Nonton misalkan sama. dangdutnya muslimah, Tetap haram. Ini definisinya setiap tabuan yang bisa melupakan kepada Allah dan melupakan kepada Rasulnya bahwa haram. Haram. berarti musik itu kan? Iya, ini musik udah haram. Musiknya udah ketahuan haram. Udah haram. Padahal lagu-lagunya Iya, termasuk lagunya kan itu melupakan kepada Allah. Lebih banyak lupa kepada Allah dengan musik itu. Yang bikin kami itu. Jadi lu salat aja nggak usah ada musiknya. Masya Allah. Bismillah. Rusak langsung sebulan tadi. kalau misalkan Berpana. iya gimana? Kan ada orang tahun ada hadro, iya hadro itu cuma Un hadroh kumaha hukumna wa? Haram. haul di acara haul gitu kan. Kan musik juga. Itu ada dua versi. Ada dua pendapat. Satu saat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sedang berada di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya sedang kumpul habis melaksanakan sholat berjamaah full mereka. Tiba-tiba datang seorang badui. Badui itu orang hutan, bukan orang hutan itu. Artinya orang Baduy. Baduy itu orang pedalaman yang jauh ke kota, yang punya adab. Datang ke masjid langsung ngencing masjid. Dekat Pak Imbaran, ngencing. Itu. Ya Allah. Kencing. Maka rame-rame itu diusir. Woi, bangsat lu, anjing lu, babi lu. Gitu. Lu masjid lu di kencingin mana? Maka kata Nabi, udah. Kan? Masjid ini hanya digunakan untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Nah, itu versi pertama. Nggak boleh dicampurin apa-apa. Orang berzikir kepada Allah itu nggak boleh dicampurin. Jadi hadroh di jero masjid kemana aja? Itu versi itu, ya. Versi zaman kerja. Ada dua kan? Jadi ya, yang kedua. Nah, ketika ada seorang anaknya sahabat Rasulullah SAW, sahabat Ansor, gitu, menikahkan putranya bukan. Kata Rasulullah, itu yang mengadakan pernikahan, yang nikah itu harus disaksikan.
sama kalian, saksikanlah. Ini suaminya, ini istrinya. Jangan sampai nanti begitu dia jalan, itu istrinya bukan. Nah, saksikan. Dan sambutlah sama kalian. Dan pukullah duf. Artinya terbang. Oh, terbang. Rebana. Gitu. Begitu datang pengantin, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da'a. Nah, itu depan masjid. Maka itu versi itu boleh artinya ya silakan. Kalau mau versi itu tabuh duf, tabuh terbang, dan kita robana ya silakan. Itu ada versi. Kalau ada orang yang mengatakan haram baca apa? Haram tabuh rebana di masjid. Gitu. Nah, itu tadi, versi yang tadi. Yang pertama. Wah, enggak apa-apalah, boleh. Kan? Tuh, kurang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu boleh katanya. Karena itu versi yang tadi. Itu juga perintah Rasulullah. Itu. Jadi kalau lagu religi, lagu religi. Iya itu. Ya itu religi namanya. Itu religi. Religi kan gak agama maksudnya. Iya, religi. Kalau dangdut mah ya. Gitu. Udah ya. Udah nyuara telur dangdut. Masya Allah. Nah, itu dikoplo malah. Masya Allah. Sab ya. Itu banyak lagi nanti. Kita sambung wal jaza wal hawd wal syafa'ah wal mizan wal syurat wal jannah wal nar wa ghairi dzalik. Nanti kita sambung lagi ya. Allah. Itu semua yang mengkhabarkan, yang mewartakan, yang belum kita lihat adalah para anbiya dan para mursalin. Mereka benar, dijamin kebenaran shodiqin, mereka benar, bukan ngarang-ngarang, karena itu dari Allah. Jangan ada ustadz, ada kiai menceritakan bahwa di kubur itu nanti setelah orang dikubur di alam barzah nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Orang jawabnya, emang itu kiai ustadz udah masuk kubur apa? Kok dia tahu? Siksa kubur. Ada kubur. Wah, itu semua kiai itu peramal semua. Dianggap peramal. Masya Allah. Kiai dianggap peramal. Itu. Padahal kiai ustadz itu dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dari Nabi, nggak bergeser dari sana. Itu yang diceritakan itu dari situ. Itu nggak ngarang-ngarang. Insyaallah kita sambung lagi nanti ya, Mariasa. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa bikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Amin. Ilahil Karim, Antal Karim, falakal hamdu ya Allah, ya Ma'bud ya Allah ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan amin. Hamdan wa fi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wassalam kama yanbaghi li jahkal karim wa azimi sultanik. Rabbana sikal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Mazidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Mazidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Wa mahdina min 'indik
afdika anzil alaina min rahmatik Amin. wa anzil alaina min barakatika wa albisna libas afik wa afina wa alimna min ladunka ilman nafi'a mutaqabbala ya dzal jalal wal ikram rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.